Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pendengar Aserozi Production yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pemimpin para malaikat dari kitab Daqaiqul Akbar. Mempercayai keberadaan malaikat termasuk rukun iman dalam ajaran Islam. Seorang muslim haruslah meyakini dan mengimani sifat-sifat dari tiap-tiap malaikat tersebut. Malaikat itu sendiri adalah makhluk ciptaan Allah yang masing-masing dari mereka mengemban tugas yang berbeda-beda, baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Mengenai jumlah malaikat, itu sangat banyak sekali, dan tidak ada yang tahu jumlah sebenarnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menjelaskan terkait banyaknya jumlah malaikat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan mendengar apa yang tidak kalian dengar, bahwa langit itu bersuara dan ia berhak bila bersuara. Tiada di langit itu tempat untuk 4 jari, melainkan ada satu malaikat yang meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah. Dari hadis di atas tentu tidak bisa dibayangkan betapa banyak dari jumlah malaikat Allah. Di antara banyaknya malaikat tersebut, ada 4 pemimpin malaikat yang bertugas mengatur urusan dunia. Hal ini diterangkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Habaiq fil Akhbar Al-Malaik, yaitu yang pertama malaikat Israfil, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Jibril, yang keempat malaikat Israel. Malaikat Israfil diberi tugas meniup trompet sangkakala. Malaikat Mikail diberi tugas mengurus hujan dan rezeki. Malaikat Jibril diberi tugas menyampaikan wahyu dan urusan kerasulan. Dan malaikat Israel diberi tugas mencabut nyawa. Mari kita bahas keempat pemimpin dari para malaikat yang mulia tersebut. Yang pertama, malaikat Israfil. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, "Sesungguhnya malaikat Israfil telah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan seperti kekuatan 7 langit, seperti kekuatan 7 lapis bumi, seperti kekuatan angin, gunung, seluruh kekuatan manusia dan jin, serta kekuatan binatang-binatang buas." Semua permohonan malaikat Israfil tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israfil itu penuh dengan rambut, mulai dari telapak kaki sampai ujung kepala, dan memiliki beberapa mulut serta lisan yang ditutupi dengan tabir. Malaikat Israfil selalu membaca tasbih dengan tiap-tiap lisan dengan 1000 bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 1000 malaikat dari malaikat Israfil yang semuanya selalu membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Mereka itu adalah malaikat al-muqarrabin, yang artinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membawa arasy dan menjadi juru pencatat. Bentuk dan rupa mereka seperti bentuk dan rupa malaikat Israfil. Malaikat Israfil setiap hari melihat neraka jahanam sebanyak 3 kali. Dia menangis dan beribadah hingga menjadi kurus. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membendung air mata malaikat Israfil, maka bumi ini pasti akan dipenuhi air matanya dan menjadi banjir seperti ketika masa Nabi Nuh alaihissalam. Malaikat Israfil ini sangat besar sekali. Karena besarnya, andai kata seluruh air dan sungai di dunia ini disiramkan di atas kepala malaikat Israfil, maka tidak ada setetes air pun yang akan jatuh ke bumi. Subhanallah. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail
diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 500 tahun setelah malaikat Israfil. Tubuhnya dipenuhi rambut yang terbuat dari za'faron, mulai dari kepala hingga telapak kakinya. Sayap-sayapnya terbuat dari permata zamrud yang berwarna hijau. Tiap rambut malaikat Mikail terdapat 1 juta wajah, dan setiap wajah memiliki 1 juta mata dan 1 juta lisan, yang seluruhnya itu berbicara dengan 1000 bahasa. Tiap-tiap mata malaikat Mikail itu selalu menangis karena kasihan kepada orang-orang mukmin yang melakukan dosa. Dan tiap-tiap lisannya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang mukmin yang melakukan dosa. Setiap mata malaikat Mikail itu meneteskan 70.000 tetesan air mata, dan setiap tetesan dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat yang bentuk dan rupanya seperti malaikat Mikail, yang seluruhnya membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Nama mereka itu adalah malaikat Karibiyun. Malaikat-malaikat Karibiyun adalah pembantu malaikat Mikail. Mereka bertugas mengurus hujan, rezeki, tumbuh-tumbuhan, dan buah-buahan. Semua yang ada di laut, semua buah-buahan yang ada di atas pohon, dan tanaman-tanaman yang ada di atas bumi pasti dijaga oleh seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang ketiga, malaikat Jibril. Malaikat Jibril diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala 500 tahun setelah malaikat Mikail. Malaikat Jibril memiliki 1600 sayap, mulai dari kepala hingga telapak tangan dipenuhi dengan rambut yang terbuat dari za'faron. Matahari itu berada di antara kedua mata malaikat Jibril. Tiap-tiap rambut terdapat benda gemerlap seperti bulan dan bintang-bintang. Malaikat Jibril juga diketahui memiliki banyak nama panggilan. Dikutip dari buku Malaikat dalam Al-Quran yang halus dan tak terlihat yang ditulis oleh Quraisy Shihab, di antara namanya adalah Ar-Ruh, Al-Amin, dan Ruh Al-Qudus. Setiap hari malaikat Jibril masuk ke lautan cahaya sebanyak 370 kali. Apabila malaikat Jibril keluar dari lautan cahaya, maka ada 100 tetesan yang jatuh dari tiap-tiap sayapnya. Dan setiap tetes tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya seorang malaikat yang rupanya seperti malaikat Jibril. Semua malaikat itu membaca tasbih kepada Allah sampai hari kiamat. Maka dari itu mereka disebut malaikat ar-ruhaniyun. Subhanallah. Yang keempat, malaikat Israel. Bentuk dan rupa malaikat Israel atau malaikat maut itu seperti malaikat Israfil, baik wajah, lisan, sayap, besar maupun kekuatannya tidak kurang dan tidak lebih. Tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat maut, maka dia disembunyikan hingga tidak ada satupun makhluk yang melihatnya. Malaikat maut itu lebih besar daripada langit dan bumi. Andai kata seluruh air laut dan sungai yang ada di bumi ini disiramkan di atas kepalanya, maka tidak ada satupun tetesan air yang menetes ke bumi. Dunia mulai dari ujung timur hingga ujung barat dalam pandangan malaikat Israel hanyalah seperti meja makan yang berisi hidangan yang diletakkan di hadapan seseorang untuk disantap. Tentu orang itu memakannya dengan gampang dan sesukanya. Begitulah malaikat Israel membolak-balik dunia ini, sebagaimana manusia membolak-balik tangannya. Malaikat Israel atau malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai, yang tiap-tiap rantai itu sepanjang perjalanan 1000 tahun. Tidak ada malaikat yang mendekatnya, tidak ada yang mengetahui tempatnya, tidak ada yang mendengar suaranya, dan tidak ada yang mengetahui kondisinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan maut dan dikuasakan kepada malaikat Israel itu berkata, "Berhentilah
Dan lihatlah maut ini. Para malaikat lalu berhenti. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada maut, "Terbanglah kamu mengitari para malaikat. Bentangkanlah semua sayapmu dan bukalah kedua matamu." Ketika maut itu terbang, para malaikat semua melihatnya dan mereka semua pingsan selama 1000 tahun. Ketika mereka sadar, mereka berkata, "Tuhan kami, Engkau telah menciptakan makhluk sebesar ini." Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Akulah yang menciptakan makhluk sebesar ini, dan aku lebih besar daripadanya. Semua makhluk pasti akan merasakan mati." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai Israel, tangkaplah maut itu. Aku memberi kekuasaan mengurus maut kepadamu." Malaikat Israel berkata, "Dengan kekuasaan apa aku menangkap maut itu? Karena ia lebih besar dariku." Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kekuasaan kepada malaikat Israel. Dia lalu menangkap maut itu dan memegangnya dalam genggamannya. Maut itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku menyampaikan pengumuman di langit sekali saja." Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberi izin kepada maut. Lalu maut itu berteriak dengan keras seraya berkata, "Aku adalah maut yang memisahkan antara semua kekasih. Aku adalah maut yang memisahkan antara suami dan istri. Aku adalah maut yang memisahkan antara anak-anak dan ibu. Aku adalah maut yang memisahkan saudara dan saudaranya. Aku adalah maut yang memisahkan rumah-rumah dan istana-istananya. Aku adalah maut yang meramaikan kuburan. Aku adalah maut yang memburu kamu dan mendatangi kamu sekalipun kamu bersembunyi di tempat terkunci. Aku adalah maut, tidak ada makhluk satupun yang lolos dariku. Semua pasti akan merasakanku." Wallahu a'lam. Semoga pembahasan tentang para pemimpin malaikat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.